apa saja sih agama yang ikut membentuk apa namanya negara Jepang ya, negara Jepang modern kemarin kita sudah belajar ya meskipun saya ada kendala kemarin Jumat, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Nah, Minasang bisa baca materinya. Nah, kita lanjutkan di bab berikutnya yaitu tentang ini yang paling penting ya Minasang. Ini justru intinya dari Seikatsu Kaizen salah satunya yaitu tentang rekayasa budaya tradisional di era modern ya. Kalau Minasang dengar kata rekayasa tuh maksudnya apa sih Minasang? Buatan sensei. Buatan sensei. Iya, Buatan. rekayasa kan image-nya, betul ya, terima kasih. Buatan ya, kayak bikin-bikin gitu ya. Ya kan saya sudah pernah bilang kalau Jepang itu bangsa yang sukanya nation branding ya. Sukanya bikin-bikin, seakan-akan ini punyaku gitu ya. Nggak ada yang lain yang punya. Di sini seperti misalnya istilah-istilah apa tuh yang populer nih Minasang. Populer banget, seakan-akan cuma Jepang yang punya. Kira-kira istilah apa nih Minasang? Istilah-istilah kebudayaan lah. Ikigai. Ikigai. Hmm. So, Desni Hmm. apalagi Minasang? Bisa bisa tulis di chat. Ikigai. Terus apa lagi? Yang Kulinernya Wabi-sabi. wabi-sabi. Wabi-sabi apalagi misalnya. Apa tuh namanya yang keramah tamahan apa Minasang? Coba yang lain ikut jawab ya. Yang keramah tamahan apa tuh? Atemae. Omotenase ya. Omotenashi. Desu ne. Hai. Kalau tatemae dan hone itu ya sebenarnya kalau itu memang apa namanya jati dirinya orang Jepang lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi kalau istilah-istilah seperti ikigai, omotenashi gitu ya, sesuatu yang dibikin apa ya, dibikin suatu brandnya Jepang. Seakan-akan kita tuh nggak punya, maksudnya seakan-akan negara lain nggak punya kan kamu omotenashi ya, padahal ada aja gitu ya. Hanya saja tidak dibuatkan istilah, jadi kurang branding gitu ya. Makanya itulah pentingnya branding, Disney. Nah, brandingnya Jepang nggak main-main ya, itu levelnya nasional ya. Termasuk salah satunya juga Bushido ya. Bushido itu juga salah satu rekayasa budaya Jepang. Nah, ini Minasang mungkin bisa dibaca sendiri ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Ini adalah tokoh-tokoh seperti Basil Hall Chamberlain ya, yang bilang bahwa Bushido itu ternyata sebelum 1900 tuh nggak ada ya. Nggak ada istilah Bushido. Makanya kita sering bilang orang Jepang misalnya lahir eh, dengan spirit Bushido sehingga negaranya bersih itu hanya omong kosong ya. Ini Basil Hall Chamberlain aja bilang seperti itu nggak ada Bushido. Ada juga siapa lagi nih Minasang tokohnya? Ada? Engelbert. Iya, soalnya Engelbert Kampfer ini juga terkenal ya. Ini dokter yang ke Nagasaki, dokter Jerman ya. Ini juga pokoknya istilahnya mereka saling apa ya, mengamati gitu ya, mengamati apa sih yang ada di Jepang, apa yang dibikin Jepang. Terus ada juga Ernest Mason Setow, ini juga diplomat Inggris juga melihat Jepang ya. Minasang bisa baca semuanya di Seikatsu Kaizen. Sebenarnya mereka itu apa yang mereka amati sih? Intinya sih mereka mengamati banyak sekali rekayasanya Jepang gitu ya. Terus ada juga Philip Balthasar von Siebold. Ini dokter botani dari Jerman yang ke Dejima. Dejima itu di mana Minasang? Dejima wa doko desu ka? Ini mana yang lain Minasang suaranya? Hmm. Dejima itu di mana? Kyushu, sensei. Sorry, sih. Dejima yang lain ikut suara ya. Dejima itu di Nagasaki, Desne. Nah, ini orang yang ke Nagasaki ya. Jadi dianggap dituduh mencuri peta Jepang. Ini juga dia banyak sekali melihat apa sih bangsa Jepang itu rekayasanya apa saja ya. Bahkan ini orang ini punya spesimen flora Jepang yang ditanam di kebun raya Bogor ya. Ada juga tokoh namanya Gigi Rain ya, Johannes Justus Rain. Ini juga pernah menerbitkan buku mengenai geografi Jepang. Ini juga utusan pemerintah Jerman. Jadi sebenarnya Jepang itu banyak sekali mencontoh dari terutama negara mana Minasang, menurut Minasang. negara Jerman Jerman, Negara Barat. Perancis. Jerman. So, Disney, Jepang banyak mencontoh Jerman dan AS ya. Jepang banyak mencontoh atau belajar dari Jerman dan Amerika. So, Disney, kenapa ya? Karena Hmm. Jerman itu kan kayak pusat ilmu ya, pusat apa namanya ya, pusat keilmuan gitu ya. Ya. Di Eropa, Disney. Hmm. Kemudian
secara teknologi juga maju, secara ilmu sosialnya juga berkembang, ya. Kemudian Amerika juga tidak kita ragukan ya. Dari situlah Jepang banyak sekali belajar. Nah, di sini Minasang bisa dilihat ya, ada salah satu tokoh namanya, pernah dengar Minasang ini? Namanya siapa Minasang? Kunio Yanagita. Kunio Kunio Yanagita. 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 So, desne Yanagita Kunio. Desne yang dia bilang Shinto Shikeng. Desne Shinto di sini ya agama Shinto. Shikeng adalah watashi no ikeng. Pandangan saya mengenai Shinto. Kemarin kita udah belajar ya. Jadi sebenarnya ritual Shinto ini dianggap banyak sekali semacam propaganda. Desne propaganda ritual Shinto. Jadi agama Shinto ternyata kemarin kita udah belajar kan ya, baru direkayasa sekitar ini saat itu mungkin tahun 60-an ya, atau mungkin ya 50 tahun yang lalu ya, mungkin tahun 1900 awal ya. Tapi sayangnya sudah diklaim sebagai tradisi yang sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, ya kan? Kita taunya Oshinto, Bushido sudah ribuan tahun, padahal itu adalah produk rekayasanya Jepang. Disini, jadi Kunio Yanagita menyampaikan bahwa ternyata Shinto itu bukan sebuah sesuatu yang ribuan tahun ya, bahkan baru kalau sekarang totalnya mungkin baru sekitar seratusan tahun ya, belum lama. Kemudian ini ya, Minasang. Selain Shinto tadi apa Minasang? Adalah dua ini ya, apa namanya istilahnya Shinto dan Bushido. Ini adalah rekayasa budaya Jepang yang terjadi pada awal abad ke-20 ya. Kemudian 100 tahun kemudian di sekarang ini awal abad ke-21, seluruh dunia termasuk Indonesia meyakini bahwa itu adalah budaya tradisional Jepang ya. Bushido, Shinto ini sebenarnya baru ya. Nah, kita lihat Minasang. Bagaimana sih Jepang ini sebagai negara tapi sebelum menjadi negara modern, sebelum tahun restorasi Meiji, deh, 1870-an. Restorasi Meiji tahun berapa sih Minasang? Halo Minasang, tahun berapa Oh, restorasi Meiji? 1800. 1868. 1868. So, deh, 1868 ya. Artinya sebelum menjadi negara modern, sebelum restorasi Meiji, sebelum disentuh westernisasi. Sebenarnya Jepang di apa ya terdesentralisasi ya terpusat yaitu, tapi di situ ada lapisan masyarakat atau yang kita kenal dengan Shinokosho ya, kelas sosial seperti adat, budaya khas lokal gitu ya. Kemudian di sini punya macam-macam gitu ya, maksudnya heterogen sebenarnya. Nah, pemerintah ini ternyata menghapus secara paksa budaya lokal ya. Jadi kayak makanya ini kan banyak banyak sebutan ya bahwa Jepang ini homogen. Sebenarnya aslinya tidak homogen ya. Dia punya banyak sekali bahasa lokal yang Minasang kenal dengan apa tuh istilahnya Minasang? Bahasa yang bukan bahasa Jepang standar itu apa? Hyogeng. Hogeng, so ada nih. Oke. Hogeng, ya, Hogen, Hogeng Hogen. ya. Sementara kalau bahasa Hogen. Jepang yang kita pelajari namanya apa? Hyo, Hyojo. Hyojo. Hyojungo. Hai, Hyojungo. Hyojungo. Jadi kalau Hyojungo itu standar di sini. Tapi kalau Hogeng itu dialek ya. Dialek dan bahasa Jepang standar di sini. Nah, kita pelajarinya bahasa Jepang standar. Kalau Minasang tahu, sebenarnya bahasa Jepang yang kita pelajari sekarang itu adalah proses dari pemerintah ingin membuat menstandarisasi. Yang standar ini, saya nggak mau macem-macem tuh, apaan tuh banyak hugeng gitu ya. Harus satu bahasa Jepang yang standar, Disney. Jadi pemerintah ini menghapus secara paksa budaya lokal, kemudian mereka merekayasa dan mensosialisasi budaya nasional sehingga kasarnya Jepang ini semacam dihomogenkan gitu ya, karena memang sebenarnya tidak homogen. Nah, sekarang kita lihat Minasang ya. Jadi sebelumnya kan Jepang kedatangan bangsa asing ya, di mana apa namanya terjadi Western shock ya, dan munculnya kesadaran budaya Jepang yang tidak beradab atau terbelakang. Terus nih, kayak Minasang bisa dinyalakan ya yang belum nyala kameranya kalau nggak ada halangan. Nah, di sini kita lihat Minasang ya. Jadi kebijakan Pemda ini apa saja sih ya? Ternyata pemerintah baru saat itu yang berupa kaisar ya,
bulan April 1868 mengumumkan 5 pasal ya. 5 pasal, salah duanya apa nih Minasang? Coba dibaca. Dua aja. Apa nih? Kebiasaan. Kebiasaan buruk kebiasaan Kebiasaan buruk kebiasaan Kebiasaan buruk kebiasaan kebiasaan buruk sama buruk yang selama buruk ini harus dihapuskan dihapuskan berdasarkan 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 prinsip 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 keadilan 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 universal. universal. Lalu Kemudian proaktifnya aktif menimba ilmu ke menimba ilmu ke mancanegara agar Jepang mancanegara mancanegara agar agar Jepang berjaya. Berjaya. Bang berjaya. So, Disney, ini sebenarnya ada 5 pasal ya. Ini salah duanya, salah satunya Disney yaitu ada dua. Yang pertama kebiasaan buruk yang kemarin saya bilang, reformasi adat Disney. Reformasi adat itu apa namanya kemarin, Fuzoku Kairyo ya, reformasi adat ini apanya dihapus berdasarkan prinsip keadilan universal Disney. Nah, kemudian selain itu juga proaktif ya. Jepang diharapkan proaktif menimba ilmu ke mancanegara agar Jepang berjaya ya. Mancanegara yang dimaksud adalah pastinya adalah Barat Disney. Ya, makanya banyak sekali orang Barat samurai yang disekolahkan di Barat ya. Slogannya apa ya? Menciptakan Jepang yang beradab dan tidak terbelakang ya. Nah, ini beberapa rekayasa budaya nasional ya atau sebagai tandingan terhadap budaya Barat ya. Contohnya apa saja nih Minasang kita bisa lihat. Ini sebenarnya selain ini juga ada lagi ya yang lain ya. Apa saja Minasang contohnya? Ada budaya makan sukiyaki Iya, Sukiyaki, makan makan daging daging sapi. daging sapi, sukiyaki ya misalnya contohnya. Kemudian ada semangat Jepang yang disebut Bushido. Bushido, Bushido. Ada juga ini Tanggul rambut tanggul Tanggul rambut. rambut. Bahasa Jepangnya Tokuhatsu, Tokuhatsu. Suhatsu, Kemudian ada teater teater kabuki. Kabuki. Nah, Kabuki, terus Kabuki, atau pertandingan ada Sumo, Sumo, Pertandingan sumo. sumo. So, Disney, ini sebenarnya adalah produk dari nation brandingnya Jepang ya. Produk dari rekayasa budaya Jepang yang kita kenal sekarang. Seakan-akan itu sudah ratusan ribuan tahun ya dari turunan dari Amaterasu Omikami misalnya. Nah, ini menarik sekali Minasang ya. Makanya waktu itu saya berikan apa namanya paper ya tentang sebenarnya bukan paper artikel dari ya ada paper juga ya bahwa sebenarnya Jepang itu sebelum restorasi Meiji ya Minasang ya waktu itu masih zaman Edo dan sebelumnya sebenarnya mereka tidak punya peternakan ya Minasang. Kenapa? Karena kan kemarin kita sudah belajar ya bahwa Jepang sudah lama dikuasai agama Buddha ya. Agamanya Buddha meskipun Buddha itu asing bukan asli Jepang tapi sudah lama itu mereka kan punya pantangan ya. Salah satunya adalah pantangan makan daging ya. Sehingga banyak memang kalau yang Buddhis yang asli itu vegetarian ya, vegetarian. Jadi tidak makan daging ya. Jadi saat itu hewan itu dianggap suci dalam agama Buddha. Di sini mereka tidak makan daging dan tidak punya peternakan ya. Setelah kedatangan orang Barat, Disney melihat orang Barat ini sehat, tinggi, besar, bersih ya. Ternyata mereka makan daging sapi dan minum susu. Akhirnya orang Jepang ini mulai makan daging sapi, minasang. Nah, ini juga rekayasa sebenarnya. Kayak seakan-akan sukiyaki dari Jepang. Ah, padahal kalau dilihat-lihat Jepang dulu nggak makan daging ya. Akhirnya Jepang menciptakan menu nih, sukiyaki ya. Seakan ini buatannya Jepang ya. Ini menarik sekali minasang karena bagaimana bisa Jepang yang dulu didoktrin seperti itu tidak makan daging sama sekali ya begitu kedatangan Jepang, kedatangan Barat langsung kejang-kejang ya, langsung kaget, wih gitu ya. Mau aja mereka dibohongin gitu ya misalnya ya, padahal apa namanya eh, contohnya itu justru dari Barat kalau Jepang mau maju. Kemudian ada juga sanggul rambut ini ada asosiasinya Minasang. Saya kan sering bilang ya dalam apa namanya pembentukan negara Jepang modern banyak sekali didirikan asosiasi di sini. Asosiasi ini sebagai eh langkah konkret ya, langkah konkret Jepang nggak cuma teori doang lah. Langkah konkretnya apa kalau mau maju bikin aja semua asosiasi dibikin asosiasi. Nah, asosiasi ini sebenarnya untuk apa di sini ya? Jadi tahun 1870 ya sebelum restorasi Meiji, pria Jepang ini ternyata sudah mulai memotong rambutnya menjadi pendek ya. Sebelumnya Minasang tahu rambutnya orang Jepang yang zaman dulu sebelum kedatangan Barat. Apa tuh? yang panjang sensei.
Iya, Botak. panjang atau apa tuh? Botak Yang tengah oh, berarti. depannya Botak botak. tengah, botak Botak tengah. tengah ya benar botak Botak tengah. kurma. Botak tengah yang disebut dengan apa ya? Chonmage karena ya kalau Oh, minasan tahu ya. Mm, hmm. Eh, Chonmage ya. Ini sorry jadi lemot ya. Chonmage. Itu dulu memang benar kayak gitu ya. Foto-foto samurai zaman dulu itu kayak gitu ya. Kalau dilihat, terus tiba-tiba Kaisar Jepang pakai baju ala Bavaria Jerman itu kan aneh ya maksudnya. Ih, padahal sebelum sebelum apa namanya sebelum kedatangan Barat aja gaya rambutmu aja masih kayak gitu ya. Gaya pakaiannya masih kayak gitu. Nah, kedatangan orang Barat mereka mulai mencukur rambut kalau pria pendek. Nah, yang perempuan ini juga apa namanya sama sanggul rambut ini sangat rumit ya. Jadi pengen disederhanakan gitu ya. Apa namanya pengen disederhanakan ya. Mereformasi sanggul menjadi lebih sederhana ya. Jadi supaya seperti Barat maksudnya seperti itu ya. Karena dulu sanggulnya ribet banget gitu ya, dianggap terlalu lama ya, susah kalau kamu mempertahankan kebiasaan seperti ini ya. Kemudian ada juga apa nih Minasang? sumo. Sumo. Gulat, Sumo. sumo. Lihat Wah, sumo. Disney gulat sumo. Sumo. Sumo ini kalau kita lihat sumo adalah apa istilahnya? Boleh di- Kokugi. Kokugi itu olahraga nasionalnya Jepang, sumo. Wah, padahal sebenarnya sumo ini adalah eh, apa namanya rakyat jelata ya. No, tontonannya rakyat jelata dan dianggap tidak beradab ya karena memang tampilannya seperti itu ya. Akhirnya sampai dibikin pertandingan sumo ini direkayasa dengan menghadirkan kaisar sebagai penonton gitu ya. Kaisar nonton semua gitu ya. Akhirnya dibikin pertandingan tingkat nasional padahal jatuhnya kayak ini pertandingan antar desa gitu ya. Akhirnya dibikin pertandingan tingkat nasional. Jadi mulai diselenggarakan dan dipromosikan sebagai olahraga nasional Jepang ya. Padahal aslinya tidak ada tidak terlalu dilihat banget dulu ya, malah dianggap kurang ya, kurang beradab. Kemudian ada juga apalagi nih Minasang contohnya. Kabuki. 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 So, Disney Kabuki juga sama Minasang ya. Kabuki ini juga aslinya adalah hiburannya rakyat jelata yang apa ya namanya naskahnya itu sangat vulgar ya. Aduh, kampungan lah intinya kayak aduh serem banget gitu ya kalau didengar nggak enak ya kampungan. Nah, tapi ternyata diangkat sebagai kayak teater nasional gitu ya. Seakan-akan ini loh Jepang punya kabuki. Ya padahal itu sebenarnya adalah teater-teaternya orang rakyat biasa Disney, tapi ditulis ulang agar kesannya elegan dan di situ ditandai dengan kaisar ini hadir nonton ya. Jadi seakan-akan ini loh Jepang bikin sesuatu gitu ya. Nah, di sini adalah salah satu tokoh yang sangat penting. Siapakah dia, Minasang? Ini adalah Nitobe Nitobari. Inazo. Nitobe Inazo. Oh. Siapakah Nitobe Inazo? Nitobe Inazo adalah pencetus siapa nih, Minasang? Ada yang tahu? Kristen. Iya, dia Kristen juga sih. Samurai Christian samurai. Apa siapa Nitobe Inazo adalah mencetuskan apa tuh yang jadi Apa ya, bangunan eh, universitas. Oh, Universitas. universitas nggak ya? Saya lupa. Tapi setidaknya satu konsep yang sangat terkenal dan banyak sekali dibikin skripsi sama mahasiswa. Apa dia? eh Bushido. Hai, Bushido. Disney. Bushido, Minasang. Hai, Bushido. Wah ini, aduh ini nanti nih, Minasang hati-hati juga ya. Bushido, banyak banget sih yang bahas Bushido ya. Bushido. Sebenarnya Nito Inazan ini memang aslinya Bushi ya, samurai. Dia memang betul samurai. Tapi ya itu tadi samurai yang Christian samurai ya, yang di apa namanya dikristenkan, di sekolahkan di barat untuk menjadi nanti pulangnya mendirikan negara modern Jepang ya. Dia sudah bisa bahasa Inggris, kemudian belajar ilmu pertanian, kemudian sampai belajar ke Amerika ya, ke John Hopkins ya. Kemudian ini dia intinya masuk Quakers ya. Ini jadi ingat oatmeal ya. Quakers intinya kayak kumpulan orang itu ya, Quakers. Kemudian di sini dia juga sempat ke Jerman. Jadi Amerika Jerman keliling gitu ya. Kemudian menikah dengan wanita Amerika dan kembali ke Jepang mengajar di universitas. Ternyata dia ini menciptakan pemikiran Bushido. Nah, ini yang penting Minasang ya.
Waktu itu Nitobe ditanya oleh seorang Belanda atau Belgia gitu, saya lupa ya. Ditanyanya gimana nih Minasang? Gimana nanyanya? Agama 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 bangsa Jepang? Mm-mm. Jepang nggak ada Nitobe nggak? bingung. Nitobe menjawab tidak ada. Tidak ada. Lavalenya bilang apa? Tidak ada. Tidak Lalu bagaimana pendidikan moral diberikan? So, ini paling penting Minasang. Ini adalah pembuka di buku Bushido. Jadi Minasang kalau lihat buku Bushido, jadi Bushido memang dibuat menjadi buku, tidak hanya konsep saja, tapi emang ada bukunya, yaitu bikinan Nitobe Inazo. Di sini, nah ini di kata pengantarnya gini. Nitobe ditanyain sama orang Barat, bangsa Jepang agamanya apa? Terus Nitobe bingung, apa ya? Nggak ada sih gitu ya. Loh, kalau nggak ada berarti gimana pendidikan moral diberikan? Nah, Nitobe bingung ditanya seperti itu. Oh, gimana ya? Akhirnya Nitobe bikin-bikin. Nah, itu tadi, bikin-bikinlah dia, yaitu sebuah konsep yang disebut dengan Bushido. Di sini, di mana dia memang betul bushi. Tetapi sebenarnya banyak isi Bushido itu dikritik sama ahli ya. Jadi di sini Amerika sampai menerbitkan buku Bushido, Soul of Japan ya. Pemikirannya Nitobe ini sebenarnya seperti ini. Jadi Eropa itu kan punya kayak kode etik kelas ksatria ya, seperti chivalry gitu ya di Eropa abad pertengahan. Nah, Bushi ini kan maksudnya Bushi ini ya punya panduan moral lah, ada kurang lebih sama ya. Dia merasa sumber ajaran Bushido ini adalah Buddha dan Konfusianisme. Nah, dia pengen kayak oke, Eropa punya chivalry, masa Jepang nggak punya? Jepang kan ada Bushi. Nah, akhirnya dari situlah dia berpikir ya. Tapi sebenarnya tidak murni benar-benar dari samurai ya Minasang. Ia sebenarnya banyak mengutip ayat-ayat Injil dan kata-kata mutiara dari para tokoh Eropa untuk menunjukkan esensi bahwa Bushido sama dengan Kristen atau sama dengan semangat Eropa, sama setara gitu ya. Dia pengen Jepang itu dianggap setara sama orang Barat ya. Sehingga citra Bushi yang dipaparkan itu adalah hanya hasil rekayasanya Nitobe ya. Citranya samurai yang ada di Bushido itu cuma karangannya Nitobe ya. Cuma ya ada benernya tapi ya nggak sedikit juga ngarangnya gitu ya. Nah, di situ banyak sekali kritikan karena citra tersebut tidak jelas sumbernya dari mana gitu kan. Karena dia tadi Jepang pengen punya something gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan apa sih kekuatan buku Bushido ya, kekuatan buku Bushido atau pemikiran. Nah, di sini kita lihat yaitu ada namanya perang apa itu Minasang tahun 1905. ya. Eh, Rusia, perang Jepang. Manchuria, Rusia, Jepang. Japanese Oh, Russo. so di sini perang Rusia Jepang. Rusia Jepang, Russo-Japanese War atau Nichiro Senso. Di sini Nichinya Jepang, Ro-nya Rusia, Nichiro Senso. Nichiro Senso ini sebenarnya siapa yang menang? Ada yang tahu nggak? Jepang. Yang Rusia, menang bro. Jepang. So, di sini keren nggak? Keren banget lah. Jepang loh. Jepang Asia di sini di situ zaman segitu nggak ada negara Asia yang bisa sekeren Jepang ya. Bisa-bisanya Jepang mengalahkan Rusia di sini Eropa loh ya. Nah, di sini Jepang itu sebenarnya menang, cuma tidak mendapat pampasan perang ya. Nah, jadi sebenarnya Jepang masih miskin ya. Maksudnya bukan berarti langsung jaya punya tanah jajahan di mana-mana nggak gitu ya. Buku Bushido ini ternyata digunakan untuk pemerintah Jepang untuk menarik simpati ya. Jadi kayak nih Jepang punya Bushido sama kan kayak Eropa gitu ya. Menarik simpati negara adidaya seperti Inggris, Amerika yang saat itu sudah pandai berperang ya agar berpihak pada Jepang. Ya, ini kan Jepang lawan Rusia. Nah, ada Inggris, Amerika itu supaya ayo dong temenin gitu ya. Jepang kan belum sekuat itu. Itu mereka pakai itu buku Bushido. Ya. Nah, ini ada dua orang utusan Jepang ke Inggris, yaitu yang pertama utusan ke Inggris dan ke Amerika. Ya. Yang ke Inggris ini namanya siapa Minasang? Suematsu. Suematsu Suematsu Kencho. Suematsu Kencho di sini. Suematsu Kencho di sini ya. Jadi ternyata Suematsu Kencho ini ngiklanin lah kayak promosiin buku Bushido ke Inggris. Pemerintah Inggris ini sampai terinspirasi. Jadi kayak
bolak-balik ya, padahal Bushido nyontek nyontek Eropa, kemudian dikenalin lagi ke Eropa gitu ya. Terinspirasi oleh buku Bushido, lalu memanfaatkannya untuk memberi panutan kepada para pemuda Inggris agar meniru semangat patriotisme ala Bushido. Ini loh Bushido. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir Bushido juga nyontek dari Eropa tadi kan ya, tokoh-tokoh Eropa. Pinter banget dia bikin-bikin ya. Kemudian ada juga yang ke Amerika, namanya siapa ini yang ke Amerika? Kaneko Kaneko Kentaro. Kaneko Kentaro. 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 So, Kaneko Kentaro, utusan Jepang ke Amerika. Dia ini mengunjungi Presiden Theodore Roosevelt ya. Minasang mungkin pernah dengar ya nama presiden ini ya. Jadi ternyata temannya Kaneko Kentaro, seumuran ya, teman kuliah di Harvard. Sampai katanya Roosevelt ini terharu membaca buku Bushido dan rasa simpatiknya ini disampaikan ke media ya. Jadi wah ini buku keren sekali. Ya, padahal kalau dipikir-pikir ya dibohongin aja sama Jepang ya. Dalam negosiasi naskah perjanjian damai dengan Jepang Rusia tadi itu kan Nichiro Senso di sini. Sang presiden sampai apa nih? Nah, ini adalah manfaatnya buku Bushido. Presidennya sampai ngapain tuh Minasang? Menekan Sampai Rusia sehingga Menekan menekan perjanjian Rusia tersebut Hingga tidak sehingga perjanjian merugikan Jepang. tersebut perjanjian tidak tersebut merugikan tidak Jepang. merugikan Jepang. Tadi kan Bushido berhasil meraih simpatinya Roosevelt ya kan kayak wah ini buku keren sekali bisa menjadi panutan patriotisme kepada anak muda di sini. Ternyata sampai ada hubungannya sama Jepang Rusia ya. eh Apa namanya? Karena mereka berperang, artinya di kemudian hari ada negosiasi naskah perjanjian damai gitu ya. Mungkin ini harus membayar sekian, ini harus mengganti rugi gitu ya. Sampai si Amerika ini menekan Rusia sehingga perjanjian tersebut tidak merugikan Jepang. Kan pinter banget ya, pinteran banget Jepang ya bikin-bikin sesuatu yang bikin Amerikanya apa ya namanya terharu gitu ya. Akhirnya sampai menekan Rusia, desanya supaya tidak merugikan Jepang. Pinter banget cari temen ya Jepang ya. Nah, di sini kita lihat ya, jadi sampai contohnya di Amerika juga ada ya. Seseorang namanya Ozaki Yukio, mungkin bisa dicari minasang ya. Ini dia juga menanam pohon sakura di tepi Sungai Hudson di Washington DC sebagai simbol persahabatan Jepang Amerika ya. Ini ada nih di Cherry Walk di sini. Jadi itu beberapa apa namanya jejak-jejak orang Jepang di Jepang, orang Jepang di Amerika. Kemudian ada juga rekayasa yang lain, minasang. Contohnya apa nih? Rekayasa figur tradisional. Figur tradisional seorang kayak tokoh panutan nasional lah pokoknya. Tapi sebenarnya orang tradisional bukan seorang yang bukan seseorang pejabat atau apa gitu ya, tapi dijadikan figur tradisional dan menjadi suri tauladannya nasional. Siapakah dia Minasang namanya? Ninomiya Iya, Sontoku. Namanya Sontoku. So, desu ne, Ninomiya Sontoku ya. Ini kita bisa lihat ya dari tahunnya aja tahun 1700-an ya orang masih zaman Edo, masih belum pakai pakaian barat. Desu ne. Ternyata Sontoku Ninomiya ini adalah seorang petani ya. Petani yang rajin kerja, hidup hemat, rajin menabung, suka membantu orang lain. Ini ternyata tokoh ini menjadi perhatian pemerintah pusat ya. Jadi seakan-akan kayak apa namanya inilah jadi panutan, jadi uswatun hasanahnya nasional di sini. Ay. Sampai tahun 1906 ini tokoh ini diangkat menjadi panutan nasional ya dan akhirnya didirikan Asosiasi Hotoku Nasional ya. Coba minasang cari ya apa namanya Asosiasi Hotoku Nasional. eh jadi ingat itu ya kue Korea apa namanya hotok ya. Hotoku Hotoku ya. Nah, nanti coba dicari ya Asosiasi Hotoku Nasional. Karena Jepang tadi suka sekali membuat asosiasi. Intinya orang Jepang harus bekerja ya apa namanya kerja keras, rajin, hemat seperti itu ya. Ini sampai pengenalannya ini dilakukan melalui buku teks SD ya dan patungnya didirikan di halaman SD di seluruh Jepang ya. Kalau Minasang tahu banyak sekali apa namanya tokoh ini tuh sampai didirikan di SD-SD ya. Banyak banyak patungnya ya. Maksudnya patung ini ada di mana-mana.
Berarti kan serius ya. Berarti dari situ pemerintah ini serius bahwa memang harus ada seorang tokoh yang menjadi panutan. Disney. Nah, ini di sini apa ngapain aja nih Asosiasi Hotoku Nasional ya? Toku di sini artinya mungkin Hotoku ini apa ya? Honya itu saya lupa. Tokunya itu kayak moral gitu ya. Intinya dia melakukan seminar penyuluhan, membantu meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, menciptakan pekerjaan sampingan. Akhirnya dari sinilah mentalitas orang Jepang yang saat itu masih males, boros, suka protes gitu ya. Maksudnya protes di sini bikin susah diatur gitu ya. Terus ini jadi rajin, hemat, pandai, bersyukur, mandiri. Nah, ini apa ya, salah satu usahanya Jepang untuk menanamkan moralnya orang Jepang ya. Usaha pemerintah untuk menyeragamkan moral biar gampang diatur. Negara itu bisa maju kalau masyarakatnya mau diatur seperti itu ya. Tetapi dalam tanda kutip ya pemerintahnya pemerintah yang seperti apa dulu gitu ya. Hai. Nah, akhirnya Jepang ini maju bukan karena Bushido atau misalnya keturunan Dewa Amaterasu Omikami ya. Tapi Jepang ini maju melalui serangkaian kampanye pemerintah yang menjangkau seluruh negeri. Jadi terbentuklah persepsi rajin hemat dan lain-lain ini adalah budaya tradisionalnya Jepang ya. Kita tahunya seperti itu ya. Padahal kalau dilihat kerja kerasnya nggak main-main, pemerintahnya ya melakukan tindakan yang apa istilahnya konkret ya, nyata, tidak hanya teori ya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi Jepang di era Perang Dunia Satu ya. Perang Dunia Satu, Minasang masih ingat ya? Iya, ingat. Apa tuh Ya. Perang Dunia Satu? Siapa yang meninggal? Pemicunya apa? Eh, Pembunuhan Dari putra Eropa. mahkota Austria Hungaria, So, di sini Franz Ferdinand ya. Hai, Frank Ferdinand ya. Ya, Frank Ferdinand ya. Frank Ferdinand ini dibunuh oleh itu ya, maksudnya terbunuh akhirnya meletuslah Perang Dunia Satu di sini. Nah, di sini namanya Perang Dunia Satu ini apa sih yang terjadi ya? Eh Sebenarnya saat itu lahir banyak sekali orang kaya baru OKB di sini dan inflasinya tinggi sehingga banyak terjadi kesenjangan sosial. Dan akhirnya menjadi inflasi ya, inflasi sosial. Ini di Jepang di sini. Nah, kenapa Perang Dunia Satu ini banyak OKB di sini? Karena memang kalau Perang Dunia Satu kan Eropa ya, Eropa tuh banyak sekali yang eh, gugur di medan perang ya. Maksudnya masyarakatnya apa namanya? Masyarakatnya itu didorong untuk menjadi serdadu perang ya. Akhirnya industrinya diambil alih oleh Jepang. Nah, akhirnya Jepang menjadi kaya saat itu ya, sempat. Nah, sementara di Rusia ini ada namanya revolusi Bolshevik ya, Minasang mungkin tahu ya. Kemudian yang akhirnya melahirkan negara Uni Soviet, sorry ya, sebelum Rusia Uni Soviet. Hmm. Nah, di sini tahun 18-nya di masa Perang Dunia Satu ini, negara Barat ini mengirimkan pasukan untuk menghancurkan rezim Uni Soviet saat itu kan untuk memberantas komunisme karena Uni Soviet kan komunis. Ya. Nah, dari situ di tahun 1918 ya, terdengar desas-desus Jepang ini juga akan mengirim pasukan ke Siberia ya. Jepang ikutan ngirim serdadu nih tentara ke Siberia atau di Uni Soviet ya, terbentuk apa namanya banyak sekali isu-isu seperti itu. Nah, akhirnya isu itu sampailah menjadi sebuah kerusuhan ya, yang disebut apa Minasang kerusuhan itu? Mesodo. Komesodo. Komesodo. So, desne sodo, sawagu desne berisik ya. Do itu uh, gerakan ya, gerakan yang berisik sekali, gerakan yang sangat heboh. Komesodo, huru hara beras. Nah, di sini di Januari sampai Juli tahun 18 ini harga beras melambung 2 kali lipat, mahal sekali. Di sini kenapa? Karena memang beras itu akan dijadikan logistik untuk tentara Jepang yang mau ke Siberia. Ya, jadi kenapa harganya mahal? Yaitu karena berasnya mau dijadikan ransum perang atau dijadikan logistik untuk tentara Jepang yang mau ke Siberia. Tadi kan saya bilang Jepang ikut-ikutan kirim pasukan ke Siberia, gitu kan? Karena Barat mau menghancurkan
Uni Soviet. Nah, akhirnya dari sinilah memicu rakyat, kemarahan rakyat terhadap toko beras. Jadi kayak, wah dituduh menimbun, wah kamu nimbun ya gitu ya, karena harga berasnya mahal banget saat itu ya. Sampai akhirnya tahun 18 Agustusnya ini ya, ibu-ibu nelayan di Prefektur Toyama melakukan aksi penjarahan terhadap toko beras dan penyerangan terhadap kantor polisi. Jadi sangat kacau saat itu ya, benar-benar rusuh sampai Perdana Menterinya mengundurkan diri. Saking kerusuhannya itu menyebar secara skalanya sampai nasional ya. Huru-hara beras itu akibat dari Perang Dunia Satu, kemudian inflasi, kata dengar-dengar tentaranya mau dikirim ke Siberia, Disney. Hai. Kemudian di sini apa sih selain itu ya yang membuat Jepang ini bisa maju ya, bisa jadi negara yang maju ya. Sebenarnya dari dulu Jepang sudah mempersiapkan namanya kampanye nasional. Kampanye nasional ini kunci dari kemajuan Jepang ya. Jadi bukan karena Jepang prinsipnya punya spirit Bushido, tetapi karena ada kampanye nasional yang dilakukan secara berkelanjutan ya. Di sini agendanya salah satunya apa nih Minasang? Kita bisa lihat membangun Eh, Membangun tradisi yang membangun membangun tradisi membangun rajin tradisi bekerja rajin dan bekerja dan hidup juga hemat Yang bekerja dan agar agar meningkatkan meningkatkan kesejahteraan hidup. kesejahteraan hidup. local improvement. Sebenarnya ngelanjutin tema kampanye lokal apa itu? Kampanyenya namanya Local improvement movement. Local Improvement Movement. Movement. Coba improvement apa sih? Lah ini judul buku kita yang kita pelajari improvement apa namanya? Life improvement itu Seikatsu. Nekatsu Eh, Kaijin. Seikatsu Kaijin. So Disney. Nah inilah sebenarnya. Jadi ada namanya kampanye life improvement atau life improvement movement. Seikatsu Kaizen Undo. Inilah agenda nasional yang berkesinambungan sampai tahun 70. Jadi kalau dibilang Jepang negaranya bersih karena prinsip Bushido, ya itu sebenarnya bukan. Ini karena apa namanya kampanyenya pemerintah yang terus-terusan terus dilakukan secara rutin, rajin, dan tidak pantang menyerah ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa di tahun 1930 pemikiran sosialisme atau kurang lebih dekat dengan komunisme ya, ini semakin meluas menyebabkan makin maraknya protes anti pemerintah. Jadi banyak yang radikal gitu ya, banyak yang melakukan kerusuhan sehingga kaum intelektual pro pemerintah ini berupaya merekayasa ideologi dan budaya tradisional Jepang ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa apa namanya Kenkyukai ya. Jadi saya tidak memaksa Minasang untuk menghafalkan semua asosiasi ya. Tapi setidaknya Minasang tahu apa saja sih asosiasi yang atau perkumpulan yang membuat apa ya memikirkan kemajuan negara gitu ya. Nah, di sini ada eh, dua tokoh sangat terkenal ya, Yoshino Sakuzo di sini sangat terkenal dan Arishima Takeo. Satu lagi ada Morimoto Atsukichi, ini mendirikan Bunka Sekatsu Kenkyukai atau Lembaga Penelitian Kehidupan yang Berbudaya dengan tujuan sosialisasi pola hidup berbudaya, modern dan rasional kepada masyarakat luas. Yaitu tadi yang saya bilang di awal ya. Sekatsu Kaizen menghilangkan apa namanya adat-adat yang dianggap buruk, dianggap tidak bisa, ini akan menghambat negara menjadi maju seperti itu ya. Sampai bahkan di sini ada seorang tokoh ya terkenal namanya adalah siapa nih Minasang namanya? Tetsuro Watsuji. Surowatsuki. So desu ne. Tetsuro Watsuji desu ne. Tetsuro Watsuji. Ini dia terkenal juga ya. Dia menerbitkan artikel berjudul Fudo, Funya Kaze Donya Tanah. Observasi terhadap sebentar Fudo ya. Observasi terhadap perilaku manusia, Fudo, Ningen Gakuteki Kosatsu, observasi. Ternyata membagi iklim dunia menjadi tiga kategori, ya, serta menekankan bahwa karakter manusia di tiap daerah itu ditentukan oleh iklim daerah tersebut, ya. Jadi gimana nih Minasang? Kita orang mana nih? Bekasi ya, iklimnya panas.
Orangnya apa nih? Ramah atau ngamuan gitu? Marah-marah Sensei. Oh, Marah-marah. marah. Panas ya, emang panas bikin marah-marah ya. Saya dari kecil juga nggak tahan panas ya, jadi pengennya marah mulu kalau panas ya. Sampai beneran ini ada, Tetsuo Watsuji bilang bahwa memang iklim dunia dibagi menjadi tiga dan karakter manusia itu tiap daerah katanya ditentukan iklim. Sekaligus membenarkan tuduhan bahwa sosialisme yang lahir di daratan Eropa, sosialisme kan lahirnya di Eropa tuh ya, itu Hmm. dianggap tidak sesuai dengan budaya Jepang karena intinya kayak beda iklim lah, beda tempat itu kan Eropa di sini nggak cocok sama Jepang gitu ya. Dan dia berhasil meyakinkan masyarakat Jepang akan hal tersebut. Intinya tadi kan sosialisme ya, jadi sosialisme tumbuh subur saat itu dan itu membuat Jepang terhambat menjadi negara maju lah intinya seperti itu. Nah, si Watsuji ini muncul muncul dan bilang nggak cocok itu sosialisme itu tuh pikirannya orang Eropa gitu ya, itu nggak cocok orang Jepang menganut sosialisme dan akhirnya banyak yang yakin bahwa oh, itu memang ideologi yang tidak cocok sehingga orang Jepang kalau tidak sosialisme kan berarti dia mau nurut-nurut aja sama pemerintah saat itu ya. Jadi gampang diatur, gampang diarahkan menjadi negara maju gitu. Nah, di sini juga ada seorang polisi juga ya namanya siapa namanya Matsumoto Manabu ini juga punya mendirikan Federasi Budaya Jepang atau Nihon Bunkarenmi. Ini melakukan serangkaian kampanye nasional budaya Jepang ya dan memberikan subsidi dana dengan tujuan sosialisasi semangat Jepang atau anti radikalisme gitu ya, anti kerusuhan. Udah kalau mau maju mau diatur sama negara lah intinya seperti itu ya. Jadi seperti ini ya bagaimana Jepang meredam radikalisme yang diakibatkan oleh sosialisme ya. Jadi Jepang mendirikan IPB di sini Institut Penelitian Budaya Spiritual ya, Kokumin Seishin Bunka Kenkyujo. Coba kita lihat ini kanjinya minasang ya. Kokumin Seising Bunka. Budaya apa ini minasang tadi? Bungkah. Eh, budaya 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 budaya, spiritual. spiritual budaya rohani iya, negara. rohani negara. Sorry, saya Pendidik. budaya rohani negara atau budaya spiritual negara. Kan ini kayak nggak main-main ya. Maksudnya kayak dari namanya aja udah serem ya. Udah kayak kita harus bersatu, kita harus cinta negara dalam arti untuk mengejar jadi negara maju. Mengejar jadi kita ini bangsa Jepang, tidak ada yang bisa niru gitu kan ya, seakan-akan seperti itu ya. Jadi ini memberi penyuluhan kepada siswa SMA, SMP gitu dan mahasiswa yang terpengaruh ideologi sosialisme yang dianggap radikal saat itu ya. Nah, promosi budaya Jepang yang gencar gitu ya, ya rekayasa-rekayasa budaya yang dibuat tadi. Kemudian kebijakan kontrol ekonomi oleh pemerintah ini berhasil meredam radikalisme. Jadi dari yang tadinya anti pemerintah jadinya pro pemerintah ya. Jadi caranya seperti itulah pokoknya Jepang bisa gitu. Nah, ada juga diplomasi budaya Disney sampai Kemenlu Jepang ini mendirikan Asosiasi Promosi Budaya Internasional, mengemban tugas untuk memperkenalkan budaya tradisional Jepang ke mancanegara ya. Coba minasang diamati ya. Memperkenalkan budaya tradisional Jepang ke mancanegara gitu ya. Ini kan sama seperti memang salah satu tujuan national branding ya. Ngapain aja nih minasang? Secara konkretnya tindakannya apa saja? Eh, Menerbitkan Terbitkan Terbitkan majalah majalah dalam majalah bahasa dalam bahasa Inggris. Inggris, majalah dalam bahasa guru Inggris, Mengirim mengirim guru mengirim untuk guru untuk Mengirim mengajarkan guru bahasa untuk Jepang, mengajarkan bahasa Jepang. mengadakan mengadakan demo budaya Mengadakan mengadakan Jepang. demo demo budaya budaya Jepang. Jepang. budaya Jepang. mengadakan demo budaya Jepang. Ini kan berarti nggak main-main Jepang dalam national branding ya, dalam membuat apa ya namanya ini loh Jepang punya budaya sendiri ya, ada demo budaya Jepang ya. Padahal kalau dipikir-pikir itu budaya juga banyak yang rekayasa ya, niru dari orang lain dia bikin sendiri gitu ya, bikin-bikin gitu ya supaya apa meyakinkan bahwa Jepang ini punya budaya yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu ya. Kan sukses berarti ya. Sampai sekarang aja kita percaya kan bahwa ini adalah budaya Jepang gitu ya. Nah,
Ini ada hubungannya dengan sejarah juga ya. Ini tinggal 3 slide lagi ya Minasang ya. Di sini Minasang tahu ya di tanggal 8 Desember Jepang ini ngapain? Ngebom. Bom Ngebom Pearl Bom. Harbor. Oh, Pearl Harbor. Nagasaki. Tuh Bom di sini atom sih. Jepang ngebom Pearl Harbor kan ya 8 Desember 41 ya kan? Sebelum Hai. akhirnya Baik. Jepang juga dibales sama bom Amerika ya di Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki tahun 45. Nah, di sini kan sebenarnya melawan ya, Jepang melawan ABCD. Apa saja ABCD itu? Amerika, 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 Belanda, Amerika, Belanda, Inggris, Cina. Cina. Inggris, iya. Cina. B-nya itu sebenarnya British ya, Inggris. Amerika, Inggris atau British, C China, Dutch Belanda, Disney Belanda. ABCD ini lawan Jepang. Nah, seakan-akan kan Jepang ini pemimpin Asia. Ini kan Pearl Harbor, kemudian perang-perang yang di Iwo Jima gitu ya, pertempuran di Midway. Itu kan rangkaian dari perang Pasifik ya. Atau bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya apa? Selain perang Pasifik, nama istilahnya apa? Perang Perang Pasifik. Dunia Kedua. Perang Eh, Dunia Kedua. Oh iya, tapi sebelum itu sebenarnya emang ini Perang Pasifik juga di dalam Perang Dunia Dua ya. Perang Pasifik ini disebutnya adalah Perang Asia Perang Perang Asia Asia Pasifik. Timur Timur Raya. 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 Tuh Saya di Ya. Asia, Perang 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 Asia Asia Timur. Timur Raya. Perang Asia Timur Raya yang kita pelajari dari SD itu Minasang, yang Jepang menganggap Indonesia adalah saudara tua. Jepang mendirikan apa namanya 3A, apa itu Minasang? Nippon 3A. Pon Nippon, Cahaya Jaya Asia. Cahaya Asia, Asia. Nippon, Nippon Saya Pemimpin Asia. si Pelindung Asia, pemimpin Asia, Nippon Nippon, Pemimpin Pelindung Asia. Nippon Asia. pelindung Asia. Ya, coba bayangin, Minasang, Jepang pemimpin Asia 3A ya. Masa sih pemimpin Asia tidak punya panutan? Maksudnya, masa sih pemimpin Asia tidak apa namanya nggak pantas dijadikan panutan? Berarti kan dia menjadi jadi panutan kan berarti artinya Jepang ini dianggap wajib menjadi panutan atau apa namanya kok saya ingatnya uswatun hasanah mulu sebagai apa namanya model gitu kan sebagai role model Jepang sebagai role model Asia ya masa mau jadi role model Asia malu-maluin kan nggak mungkin kan ya kan Jepang tadi ngaku-ngaku nih saya pemimpin Asia pelindung Asia cahaya Asia lah tapi malu-maluin misalnya. Maksudnya nggak punya etiket yang benar, nggak punya apa ya sesuatu yang bisa dicontoh sama bangsa lain yang katanya dia pemimpin. Misalnya dan akhirnya sampai Jepang ini sampai bikin pedoman etiket ya Minasang ya. Ini coba Minasang lihat tuh. Kira-kira ini gambar apa nih? Kita belajar di Bijine Nihongo ya. Eh, Kartu nama Kartu nama. Kartu Kartu nama. nama. So, apa tuh namanya Minasang? Kartu nama Eh, Shime. Eh, Messi. Shime. Ah, Messi, Messi. Messi, Messi tukaran Kado. tukaran kartu nama apa bahasa Jepangnya masih ingat Messi Messi. Kokang Oh, Messi nah, Kokang. Messi Kokang ya kan Oh, kita kan belajar tuh etiket Jepang di Bijinesu lah di belajar bahasa Jepang yang lain ya etiket Jepang yang katanya sumpit tidak boleh ini malah sumpitnya kebalik ya sumpit tidak boleh ditusuk tidak boleh ditaruh di atas cawan misalnya ya itu kan sebenarnya etiket buatan Jepang sebagai eh, panduan untuk orang lain, sebagai Jepang ini sebagai panutan, ya. Masa Jepang pemimpin Asia tapi dia nggak bisa dicontoh, kan malu-maluin maksudnya gitu, ya. Makanya pemerintah mengklaim bahwa sebagai pemimpin Asia, Jepang ini wajib menjadi panutan bagi bangsa Asia lainnya, ya, menjadi role model, istilahnya menjadi contoh. Jadi pemerintah sampai menerbitkan buku pedoman etiket ya. Ini makanya sebenarnya kalau kita belajar budaya Jepang itu belajar rekayasanya Jepang gitu ya. Ya, buku tersebut berisi etiket atau tata krama dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin pada karakter Jepang yang kita lihat saat ini. Ya karena memang dia dijadikan pemimpin Asia, macan Asia gitu ya. Harus punya etiket. Sampai di sini dua lagi ya, 2 slide lagi. Di sini ada namanya live record movement ya atau gerakan merekam kehidupan sehari-hari. Merekam di sini dalam arti apa? Kita lihat ya. Jadi pasca Perang Dunia II sampai tahun 50, masyarakat itu masih banyak yang miskin ya. Kita tahu ya.
eh, habis perang ya sudah pasti negaranya porak-poranda. Akhirnya sampai diciptakan gerakan live record atau sekatsu apa nih minasang bacanya? Seikatsu Seikatsu Kiryo. Kiryo. Kiroku. Hai. Seikatsu Kiroku. Jadi Oh, Kiro. rekaman, direkam. Rekam tuh maksudnya apa sih Sensi? Apakah di videoin? Saya bukan itu, tetapi bagaimana Jepang ini mencatat pengalaman hidup sehari-hari. Kesulitan yang dihadapi apa, ketidakpuasannya apa, harapannya apa, impiannya apa. Sampai kalau kita lihat kan orang Jepang sukanya nyatet, nyatet ya, rajin nyatet tuh ya. Nah, jadi inget sama siapa itu yang fotonya siapa itu namanya wasit Jepang itu namanya siapa? Hajime siapa? Hajime Moriyasu ya. Minasang pernah tahu Hajime Moriyasu? Haji Memoria. Hajime Moriyasu tuh Oh, eh, apa eh, sepak bola PSSI-nya Jepang itu lah. Jadi, Hajime Moriyasu. nah Eh, coba kita lihat. Minasang pernah dengerin, pernah lihat ini. Japan manager Hajime Moriyasu went viral for frantically writing in a notebook, leading social media users to jokingly compare him to Light Yagami from Death Note ya. Nah, ini kan juga bentukan dari kayak gitu itu tadi ya. No, nyatet nih. Lagi ngelihat anaknya main, dia malah berdiri dan mencatat. Catatnya nggak di HP tapi ditulis ya. Kalau saya sih nggak bisa ya, tulisannya jadi jelek ya. Kalau nggak ada tembok. Nah, ini ya sampai kayak nulis sini disamain sama Light Yagami Disney. Nah, itu kan sebenarnya eh, apa namanya karakternya orang Jepang hasilnya kayak gini nih, hasil dari apa namanya kampanyenya pemerintah kayak gini yang kamu harus mencatat hidup sehari-hari apa yang dihadapi. Makanya kita lihat orang Jepang senang sekali mencatat misalnya ya seperti itu ya karena memang dari dulu udah kayak gini ajarinnya ya diajarinnya seperti ini ya. Intinya prinsipnya itu tadi, kaizen, seikatsu kaizen. Individu harus selalu berusaha untuk menjadi lebih baik gitu ya. Seperti itu ya. Ya makanya apa yang kita lihat saat ini Jepang itu misalnya rajin, tepat waktu, terus apa namanya tidak buang sampah sembarangan itu karena sudah di apa ya dicetak seperti itu dari dulu ya. Jadi bukan karena tapi dari dulunya bukan dari spirit Bushido atau misalnya keturunannya Amaterasu Omikami, tapi itu memang sudah di apa istilahnya ya, sudah di seperti itu ya ininya apa karakternya emang dibentuk kayak gitu dari sejak Sudah setelah dibiasakan. perang. Iya, memang seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang apa instan ya begitu saja enggak itu memang bentukan gitu ya. Nah, kesimpulannya kita bisa lihat ya Minasang ya kesimpulannya apa dari perkuliahan ini ya. Jadi intinya Jepang punya beberapa budaya tradisional yang sejatinya apa Minasang? Rekayasa. Rekayasa. Rekayasa yang Rekayasa. Yang belum belum lama lama diciptakan. diciptakan. So, desne, Saya belum lanjut. rekayasa, pinter banget ya rekayasa lah. Yang kedua, meski Bushido rekayasa, tapi dia berhasil ngapain? Berhasil menjadi alat Berhasil diplomasi menjadi Menjadi alat alat diplomasi diplomasi Barat Jepang kepada Barat untuk Barat untuk mencari pada kawan pada saat masa perang. perang. So, desne, Bushido tadi kan saya bilang rekayasa ya, memang rekayasa desne. Tapi ternyata ada manfaatnya ya menjadi alat diplomasi kepada Barat tadi sampai Theodore Roosevelt menekan Rusia jangan merugikan Jepang itu kan hebat banget ya bisa kayak gitu ya sebuah buku bisa sampai punya pengaruh. Nah, yang ketiga kita lihat karakter Jepang itu nggak begitu saja terbentuk dari lahir ya, tetapi melalui kebiasaan Proses panjang panjang berpuluh-puluh berpuluh-puluh tahun tahun dan dan juga juga bukan karena karena spirit spirit Bushido. Bushido. Sorry, Disney. Melainkan melalui proses panjang berpuluh-puluh tahun, melalui kampanye nasional, melalui asosiasi-asosiasi. Kalau Minasang mau tahu itu Jepang banyak sekali ya yang namanya asosiasi dan asosiasi itu namanya lucu-lucu lah pokoknya ya. Itu saking seriusnya pemerintah Jepang itu bikin di segala sesuatu itu dibikin rapi ya sampai segala hal ada asosiasinya itu tadi kayak asosiasi sanggul rambut rambutnya jangan dibikin apa ribet yang tiru barat aja gitu ya semuanya jadi
melainkan melalui proses panjang berpuluh tahun seperti apa tadi namanya mendirikan asosiasi, kampanye nasional ya seperti itu. Jadi bukan karena spirit Bushido. Nah, yang keempat, promosi budaya Jepang ini ternyata tadi kita tahu ya, gencar sekali dilakukan sehingga masyarakat dunia ini meyakini bahwa Hal tersebut sudah ada dari hal sejak tersebut zaman dulu. sudah ada sejak dulu. Ya, maksudnya kita, termasuk kita yang meyakini bahwa Jepang sudah punya itu sejak ribuan tahun ya, padahal itu cuma rekayasa belaka Disney. Karena memang Jepangnya sendiri melakukan promosi budaya yang sangat gencar Disney. Nah, kita lihat di sini yang terakhir adalah budaya Jepang yang positif seperti yang kita lihat saat ini tadi ya. Misalnya punya etiket, punya tata krama. Ternyata itu adalah apa Minasang? Budaya yang Budaya yang Budaya Cara dicanangkan pemerintah dirancang Jepang oleh Ke dari pemimpin pemerintah budaya budaya pemimpin pemimpin Asia. budaya pemimpin pemimpin Asia. Asia. sama Disney ya. Jadi kita lihat tadi ada Meshikokang, ada apa itulah yang kita pelajari di Bijinesu Kaiwa, terus apa Regi ya Minasang ya. Eh, apa namanya Ojigi Disney. Ojigi ya ada 30 derajat, 45 derajat, ada 90 derajat ya. Ya itu memang dicanangkan pemerintah Jepang ya sebagai budaya pemimpin Asia. Jadi Jepang sebagai panutan harus punya etiket ya, harus punya tata krama. Namanya juga menjadi contoh gitu ya, suri tauladan ya. Seperti itu minasang. Hai, Doris ka minasang. Ada pertanyaan di sini atau tambahan mungkin? Sensei, Ya, silakan. kalau misalnya dia apa ya masukin budaya-budaya Eropa, budaya Barat terutama ya, berarti segala sesuatu yang tren dari budaya Barat dari dulu tuh dimasukin lagi di budaya Jepang gitu, kayak dicampur-campurin gitu sama budaya Barat. Iya, Rezan ya. Ya, betul, Re. Ya, seperti itu. Jadi memang nyontek ya. Nyontek-nyontek lah intinya Jepang sebenarnya Jepang juga sebenarnya punya ide sendiri tetapi melihat Eropa, Amerika juga punya budaya apa nanti dicampur sama Jepang gitu ya. Dibikinlah, diciptakan lagi seakan-akan ini bikinannya Jepang gitu ya. Jadi memang memang malah sebenarnya banyak budaya baratnya tapi memang direkayasa ulang oleh Jepang seperti itu. Seperti itu, Rey. Sensei, Iya, silakan. Sensei, eh, kalau itu propaganda bisa membuat warga Jepang baik, itu apa ya? Itu bisa dibiasain sama rakyat jelata nggak itu waktu dulu? Saat itu, ya itu bisa. Memang Iya. propaganda itu nyampe. Makanya tadi kan saya bilang si apa namanya kampanye-kampanye nasional itu dilakukan secara menyeluruh sampai ke desa-desa, sampai ke rakyat jelata sekalipun ya si Fasang. Ya, jadi memang sampai ke akar-akarnya. Ya meskipun tantangannya banyak ya, tantangannya juga banyak seperti tadi misalnya ada paham sosialisme yang apa berkembang gitu kan itu juga tidak gampang ya. Tapi memang Jepang bisa meredam itu ya dengan cara yang tidak instan juga dengan periode yang lama, cukup lama gitu ya. Ya memang sampai ke akar-akar ya, sampai ke rakyat jelata, sampai desa-desa semuanya. Makanya serempak itu gitu. Eh, Nah, izin gimana sih? bertanya, Sensei. Ya, silakan. Kan karakteristik bangsa Jepang itu kan dididik oleh pemerintah Jepang. Hmm. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah metode pendidikan pemerintah Jepang dalam hak karate itu kayak gimana buat bangsa Jepang? Maksudnya apakah mirip eh, apa mirip budaya eh, pendidikan di Eropa atau di Amerika pada waktu itu, Sensei? Baik, terima kasih. Baik, Siapa ya? Iya, itu baik. betul sekali. Ada sebenarnya ini ada penjelasan lebih lanjutnya ada di buku yang kedua ya, Shakai Kaizo ya. Di Shakai Oh, Kaizo hai. ya. Di situ ada. Betul, memang pendidikannya itu juga mencontoh Eropa, mencontoh Amerika dan Eropa. Bahkan kalau tidak salah, dia mencontoh Prancis apa ya. Jadi pendidikannya itu kayak terpusat atau apa namanya, pokoknya memang eh,
dari apa namanya metode pendidikannya, kemudian sampai seragam-seragamnya itu mencontoh dari Perancis dan Jerman seperti itu. Yang saya tahu ya seperti itu. Ada di buku Seikatsu Kaizo bagian ini, Safa. Apa sih namanya? eh Pendidikan luar sekolah ya, pendidikan luar. Oh, pendidikan luar sekolah. Ah, Baik. ini sebenarnya penting juga ya bab pendidikan luar sekolah di buku Shakai Kaizo ya, minasang bisa baca ya. Di situ pokoknya dia dijelaskan ya bahwa bagaimana Jepang bisa maju, tapi benar-benar seluruh lapisan rakyat itu bisa terdampak positif dari kampanye pendidikannya itu ternyata dari gencarnya ada pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan luar sekolah contohnya apa saja Minasang? Ada yang tahu nggak? Yang pendidikan Sekolah tapi alam. selain sekolah, sekolah alam. Sekolah alam. Oke. Apalagi nih Minasang? Pramuka, Eh, sekolah pramuka. alam sama Pramuka. apa ya? Study tour, Sensei. Study tour ya, sekolah Nah, alam study tour. Tapi itu sebenarnya kan juga sekolah ya, maksudnya dalam dalam lingkup sekolah ya, pramuka pun juga dalam lingkup sekolah, study tour pramuka dalam lingkup sekolah. Tapi sebenarnya selain sekolah ini ada misalnya perpus ya, perpustakaan, kemudian museum ya. Ini adalah Mhm. pendidikan luar sekolah yang dicanangkan Jepang. Ya, ini juga nyontek dari Barat pastinya ya. Ini hmm. kayak bagaimana orang, misalnya orang-orang tua nih di Jepang. Kalau kita lihat kan di Jepang banyak sekali perpus dan museum ya, museum banyak sekali kayak even kayak museum-museum yang dianggap nggak penting aja ada gitu ya. Terus perpustakaan di setiap daerah ada, yaitu supaya seluruh golongan dan seluruh usia ini bisa ikut merasakan pendidikan gitu. Jadi kalau Oh, sekolah kan terbatas tuh kalau formal ya usianya ya. ada batasnya. Tapi kalau museum perpustakaan kan bisa diakses gitu kan, bisa diakses kapanpun seperti itu. Oh, hai, hai. Mm-mm, itu. Nah, nanti bisa dilihat ya siapa ya. Ini Iya, kalau iya. saya dari pendidikannya kayaknya nyontek Prancis sama Jerman kalau nggak salah. Oh, berarti kontinental, Sensei. Kontinental. Iya, kalau nggak salah kontinental, kalau Prancis sama Jerman, kalau yang satu lagi itu Anglo-Saxon. Kalau yang nggak salah yang dipakai Amerika itu Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Oh, Iya, seperti itu ya. interdisiplin. Oh iya 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 iya. Oh iya bisa ya. Baik, bagus. Baik. Terima kasih ya Siapa ya. Hai, hai, Ini hai. masukan Arigatou dalam gozaimasu. saya. Iya. Seperti itu ya Minasang ya kurang lebih memang bagaimana ini sangat menarik karena orang awam seperti kita kalau nggak belajar sejarah ya nggak tahu ya. Nggak tahu kalau ternyata Jepang suka bikin-bikin ya, suka eh, suka branding dan suka seakan-akan cuma Jepang yang punya ya. Hanya karena kita nggak punya istilahnya kan. Seperti jadi seakan-akan kalah gitu ya. Baik. Hai, terima kasih. Ada lagi Minasa mungkin masukan atau pertanyaan atau apa? Sensei izin bertanya, Ya Sensei. silakan bisa. Tadi kan dijelasin ya Bushido itu Hmm, buatan Jepang buat diplomasi kan ya. hmm. Berarti secara nasional yang di Jepang itu Bushido itu diterapkan nggak sih Sensei ke misal ke pendidikan sekolah atau ke apa ya sistem pendidikan kurikulum generasi ke generasi gitu Sensei atau memang Bushido ini sudah ditinggalkan? Karena tahu kalau Bushido itu ternyata buatan bukan murni dari spirit Bushi atau samurai terdahulu gitu Sensei. So, Disney memang apa ya yang saya tahu ya memang tadi Bushido ini kan sebenarnya alat untuk kayak ininya Jepang ya brandingnya Jepang ke luar negeri sebenarnya ya. Memang sebenarnya bukan buat perang aja gitu ya, tapi ternyata ada yang ada teori yang bilang juga diterapkan di dalam negeri seperti itu nih saya. Cuma memang bentuknya berubah-ubah tergantung zaman ya. Misalnya kayak apa ya? Misalnya Bushido yang diterapkan di dalam negeri itu seringkali bukan Bushido samurai asli misalnya ya, melainkan versi modern yang sudah diciptakan ulang atau di reinvented oleh negara ya. Jadi ya semacam memang Bushido sendiri pada aslinya dia itu tidak asli gitu ya, pada eh, sebenarnya dia sendiri juga tidak asli dan itu juga di apa ya dipoles terus sama negara gitu, Nisa ya. Jadi sebenarnya masuk juga ke sekolah tapi apa namanya mungkin dipoles gitu ya. Setahu saya dipoles, diolah gitu ya dan apa namanya beberapa saja yang diambil gitu.
Misalnya kayak apa sih namanya di dalam negeri itu dipakai buat ngedisiplinkan rakyatnya gitu ya. Misalnya bushi samurai punya nilai apa dan itu eh, artinya itu dipakai untuk mendisiplinkan rakyat. Ini loh bushi itu punya nilai ini. Jadi sebenarnya Bushido juga tidak 100% salah sebenarnya ya Minasang dan Nisa mungkin tidak 100% bohongan. Cuma maksudnya ada beberapa yang ngarang gitu loh maksudnya ya. Yang benar ada, yang ngarang juga ada gitu. Jadi memang tidak 100% murni seperti itu. Tapi bukan berarti kosong banget enggak sih seperti itu. Ya, itu. Jadi ada beberapa nilai-nilainya yang juga diajarin sih di sekolah. Dan itu juga tergantung masing-masing individu ya. Kalau orangnya kritis sebenarnya, kalau orang-orang kritis mungkin orang-orang kayak kiri gitu ya. Maksudnya ngelihat, wah ini ada yang nggak beres gitu ya. Itu mestinya dia akan kritis, akan mengkritik gitu ya. Tetapi kalau orang-orang yang nggak belajar sejarah mungkin iya-iya aja, terima-terima aja ya. Ya udah diiyain aja gitu. Nggak mau cari tahu juga dan kayak nggak tahu. Oh, oh ternyata Bushido buatan ya gitu ya. Ada juga yang nggak tahu gitu. Seperti itu, Nisa Sang, yang saya tahu. Ayo, arigato gozaimasu, Sensei. Iya ya, jadi tidak eh, tidak 100% salah juga sih, tapi ada beberapa yang emang ngarang ya, karangannya Itobe Inazo aja gitu. Ya, intinya untuk ini sih untuk pembentukan karakter kalau di dalam negeri ya, seperti itu. Atau misalnya mereka sebenarnya tahu kalau Bushido itu buatan, tapi ya udahlah orang ya gimana gitu ya, udah jadi kitabnya Jepang gitu. Jadi masa bodoh juga ada yang masa bodoh seperti itu ya. Seperti itu Minasang, ada lagi atau mungkin tambahan atau pertanyaan? Sensei, Ya, Silo silakan. mau tanya, Hmm. eh, kalau Bushido untuk warga Indonesia itu bisa diikutin nggak? Bushido untuk warga Indonesia ya. Itu kan sebenarnya harus ada jembatannya ya si Fasang ya. Maksudnya Bushido itu kan Jepang. Nah, Indonesia ada nggak yang eh, mungkin bisa tetapi harus dari karakter Indonesia juga kan? Maksudnya Jepang punya nggak tokoh yang seperti Bushido misalnya siapa gitu ya, tokoh-tokoh pahlawan atau siapa yang dianggap Megawati mungkin nasional kan sebagai pahlawan. Nah, itu nantinya bisa misalnya dia punya apa ya namanya spirit-spirit sendiri gitu ya, spirit-spirit tersendiri seorang pahlawan itu ya sebenarnya bisa-bisa aja dijadikan apa namanya contoh buat orang Indonesia ya, buat pembentukan karakter ya. Cuma memang sekali lagi pembentukan karakter itu masalahnya lama ya si Fasang, tidak bisa cepat 1-2 tahun. Ini aja Jepang aja puluhan tahun dari zaman sebelum perang sampai Jepangnya udah maju masih dilakukan ya. Jadi kalau bisa sebenarnya ya bisa, cuma kan tidak semua orang juga paham apa itu bushi, apa itu samurai. Siapa sih samurai harus ada jembatannya dulu gitu. Oh, samurai adalah misalnya jatuhnya kayak pahlawan-pahlawannya Jepang gitu masuk ke Indonesia. Indonesia kan juga pastinya punya kan pahlawan yang bisa dicontoh gitu. Cuma karena memang tidak dijadikan branding nasional ya itu masalahnya di situ ya. Jadi kalah selangkah dengan Jepang seperti itu. Hai, ini sekarang Minasang, ada lagi atau gimana? Sekarang Bu. Kalau nggak ada berarti minggu ini berarti nanti Jumat kan libur ya Minasang ya tanggal 20 ya. Ada lagi tanggal 27 ya. Tanggal 27 itu sebenarnya WFA ya Minasang. 25 sampai 27 itu WFA. Jadi apa ya istilahnya no, online ya seperti itu. Nanti bisa saya share dan saya kabarin lagi di grup ya. Itu aja Minasang. Ini sekarang sampai di Baik, sini dulu sebentar ya. Sebentar, iya. sebentar, sebentar. Hai. Tuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini dulu ya Minasang. Nanti saya infokan lagi info berikutnya di grup kelas ya. Itu saja. Terima kasih Minasang. Otsukare sama Dista. baik. Selamat Arigato bersemangat Baik, belajar. gozaimasu. arigatou gozaimasu. Arigato Sampai gozaimasu. jumpa. Otsukare O疲れ様samaでした。Sensei. Hmm. Hai. Ada sama deh. Otsukare sama Desta.
Siswas.